Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Erni Juni Brutarigan, asal SMA Negeri 62 Jakarta. Saya mau mengadakan pembahasan tentang asesmen kompetensi minimum. Contoh soal yang saya ambil adalah AKM numerasi. Dari tahun 2021, ujian nasional akan digantikan menjadi asesmen nasional yang mengukur 3 komponen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, itulah yang disebut tadi AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Menurut Menteri Nadiem, AKM menjadi tolak ukur penilaian yang lebih komprehensif untuk mengukur kemampuan minimum siswa. AKM itu sendiri akan terdiri dari tes kemampuan literasi dan numerasi. Soal AKM ini akan sangat berbeda dengan soal UN, sehingga siswa dan guru harus lebih menyiapkan diri. Berikut ini merupakan 5 bentuk soal AKM. Yang pertama, pilihan ganda, berarti memilih salah satu jawaban benar dari setiap soal. Yang kedua, pilihan ganda kompleks, berarti memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Yang ketiga, menjodohkan, menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat, isian singkat, menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Yang kelima adalah uraian, menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawaban. Inilah contoh soal AKM numerasi. Contoh 1, pemahaman konsep. Nah, di sini ada waktu dekomposisi. Setiap materi sampah akan mengalami penguraian. Materi sampah dapat berupa sampah organik dan juga sampah anorganik. Waktu yang diperlukan untuk menguraikan sempurna disebut sebagai waktu dekomposisi. Berikut waktu dekomposisi berdasarkan jenis material sampah. Di sini ada tabel waktu dekomposisi sampah organik, yaitu ada material organik dan ada waktu dekomposisinya. Seperti ini, kulit pisang waktunya 6 minggu, kulit jeruk waktunya 5 minggu, kantong kertas waktunya 8 minggu, sisa apel waktunya 2 bulan, sedangkan kertas tisu waktunya 5 minggu. Nah, berikut ini ada diagram waktu dekomposisi sampah anorganik. Ini ada di diagram ini adalah sampah anorganik. Bisa kita baca secara bersama-sama. Nah, sampah anorganik lebih lama terurainya dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama daripada plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? A. 100 tahun, B. 250 tahun, C. 375 tahun, D. 475 tahun, sedangkan E. 575 tahun. Kita lihat jawaban yang sebenarnya. Kita perhatikan dulu data pada diagram batang di atas tadi. Yang kedua,
waktu dekomposisi sampah plastik adalah 400 tahun. Jika diketahui waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, maka waktu dekomposisi popok akan lebih dari 400 tahun. Waktu dekomposisi sampah kulit sintetis adalah 500 tahun. Jika diketahui waktu dekomposisi popok sekali pakai kurang dari kulit sintetis, maka waktu dekomposisi popok akan kurang dari 500 tahun. Jadi, waktu dekomposisi popok berkisar antara 400 tahun sampai 500 tahun. Jadi kita perhatikan pilihan jawaban di atas, nilai yang berkisar di interval 400 dan 500 itu adalah pilihan B, yaitu 475 tahun. Jadi jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Soal yang kedua atau contoh soal kedua adalah aplikasi konsep. Di sini ada tabel waktu dekomposisi sampah organik. Dan kita perhatikan seorang siswa membaca tabel dan diagram di samping ini. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? 1. Perhatikan jenis material sampah di kedua diagram. Kedua, perhatikan satuan unit waktu dekomposisinya. Yang ketiga, perhatikan tinggi diagram batang setiap jenis material sampah. Yang keempat, perhatikan titik nol dari sumbu diagramnya. Jawaban, berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa waktu dekomposisi kertas tisu adalah 5 minggu dan waktu dekomposisi kantong kertas adalah 8 minggu. Jadi selisih waktu dekomposisi pada diagram A adalah 3 minggu. Kemudian diketahui bahwa waktu dekomposisi kulit jeruk adalah 5 bulan dan waktu dekomposisi sisa apel adalah 2 bulan. Jadi selisih waktu dekomposisi pada diagram B adalah 3 bulan. Jika diperhatikan satuan unit waktu dekomposisi pada diagram A tidak sama dengan diagram B. Dengan demikian, koreksi yang benar dari guru tersebut adalah perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal yang ketiga, tuliskanlah jawabanmu. Di sini ada masalah perdagangan beras. Seorang pemilik toko beras akan membeli beras untuk persediaan barang pada bulan berikutnya. Penjualan beras untuk bulan Agustus diperkirakan sama dengan penjualan bulan Juli. Sebelum membeli beras, pemilik toko membuat catatan tentang persediaan beras dan beras yang terjual dalam bulan Juli yang disajikan dalam bentuk diagram batang berikut ini. Ini bisa kita perhatikan persediaan beras dan penjualan beras pada bulan Juni yang ada di diagram batang berikut ini. Jawabannya adalah beras rojo lele. Kenapa beras rojo lele? Kita perhatikan pembahasannya. Berdasarkan diagram batang di atas, diperoleh hasil sebagai berikut. Beras IR46 yang terjual adalah 180 kg. Beras IR42 yang terjual adalah 80 kg. Beras rojo lele yang terjual adalah 650 kg. Beras pandan wangi yang terjual adalah 380 kg. Sedangkan beras merah yang terjual adalah 70 kg.
Dengan demikian, jenis beras yang paling banyak terjual adalah beras rojo lele sebanyak 650 kg. Demikianlah penjelasan saya tentang AKM dan saya ucapkan banyak terima kasih.